Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini sahabat ya, banyak sekali konten-konten kreator yang membahas tentang masalah kaum Ba'alawi, yang mana kaum Ba'alawi ini atau yang dijuluki para habaib seringkali menyebarkan doktrin-doktrin yang sesat dan mengarang cerita dari kaum mereka sendiri. Sampai-sampai sahabat ya, ada seorang habaib yang ini dikecam keras oleh Buya Yahya, yang mana seorang habaib ini bercerita tentang Habib Abdullah Al-Haddad, yang ternyata video ini sahabat ya pernah saya upload di YouTube saya, yaitu seorang habaib bercerita tentang hanya dengan bermodalkan tulisan dari seorang habaib, lalu malaikat munkar dan nakir membebaskan dia dari azab kubur atau fitnah kubur. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Dan ironisnya sahabat ya, statement dari Habib ini yang bercerita tentang khurafat ini dikecam keras oleh Buya Yahya, karena Buya Yahya tidak percaya dengan statement dari habaib ini, karena habaib ini membawa nama Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu seorang ulama yang besar katanya. Dan tentu saja apa yang diungkapkan oleh Habib yang masih muda ini dikecam keras oleh Buya Yahya ini sendiri. Coba mari kita simak videonya. Ada orang di alam barzah. Di alam barzah ditanya oleh malaikat, ini dinukil dinisbat kepada Imam Haddad. Di alam barzah ditanya malaikat, kemudian mengatakan, menyebut nama Habib Abdullah Haddad lalu tidak disiksa lagi. Maka kami sampaikan bahwasanya Imam Haddad orang besar, ahli syariat. Kalau kita lihat buku beliau, maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan keistiqomahan dengan syariat. Maka riwayat begitu jangan diceritakan. Pertama, mungkin bohong dinisbatkan kepada Imam Haddad. Imam Haddad ahli syariat. Pertanyaan di dalam alam barzah sudah sangat jelas. Sangat jelas. Kita kan ada aturan akidah. Imam Haddad orang besar. Kalau ada orang menukil cerita-cerita Imam Haddad, jangan gampang dipercaya. Sekarang kan banyak cerita-cerita palsu dinisbatkan kepada para wali, bahkan bukan para wali, kepada Nabi. Hadis-hadis palsu ada kok, apalagi pada para wali. Kita tahu Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'anahnya, kitab-kitab Imam Haddad yang banyak yang tersebar, itu adalah sangat syar'i. Anda sebagai ustadz ya jangan memilih dong cerita begini, jangan memilih cerita begini. Di dalam pertanyaan di alam barzah itu adalah, pertama adalah mungkin bohong, bukan dinukil dari Imam Haddad. Mungkin ada penulis-penulis pecintanya atau mendengar suara-suara berita lalu kemudian ditulis. Nah, kita ini sebagai orang yang belajar ada akidah, punya pegangan dong. Pertanyaan jelas, man rabbuk? Allah rabbi, nggak boleh man rabbuk punya Imam Haddad. Ya haram, nggak ada pertanyaan. Jawaban apa ini? Nggak ada, tidak mungkin. Jadi itu pertama adalah mungkin nisbat yang salah, bukan disampaikan kepada Imam Haddad. Kami lihat, karena Imam Haddad kita tahu beliau adalah sangat syar'i. Bahkan waktu beliau menulis buku-bukunya sangat syar'i. Bahkan beliau mewanti-wanti agar kita tidak membaca buku-buku yang aneh-aneh. Seperti karangannya Syekh Abdul Qarib Al-Jiliyah, dilarang oleh Imam Haddad. Beliau sangat syar'i. Maka berita semacam itu adalah bohong. Tidak, jangan dinisbat kepada orang besar seperti Imam Haddad. Tapi kan ditulis dalam sejarah Imam. Yang menulis sejarah itu siapa? Yang menulis sejarah itu ngambil dari siapa? Apakah Imam Haddad menulis sendiri dalam tulisannya? Selagi sesuatu tidak ditulis sendiri, kemudian sudah
Jadi begini, jika ada sebuah buku yang dinisbatkan kepada seorang yang sudah masyhur dengan ilmu dan waroknya, kemudian ada sesuatu yang melanggar, jangan menisbatkan kesalahan kepada pengarang tersebut. Kan kita punya aturan tentang kebatilan, tentang aturan tentang akidah. Pertama adalah mungkin yang menasakh orang yang lain salah, atau ada disusupkan. Mungkin penulis-penulisnya, mungkin penyambung lidahnya. Kan ada tambahan-tambahan kadang-kadang, atau cinta berlebihan lalu membuat cerita palsu. Nabi saja ada yang mendustakan atas nama Nabi. Imam Abdul Wahab Sya'rani bukunya ada dipalsukan. Jadi begitulah sahabat ya, bantahan dari Buya Yahya tentang cerita Habib Bocil ini yang bercerita tentang Habib Abdullah Al-Haddad. Tentu katanya itu mengarang karena Buya Yahya ini kenal atau paham dengan sosok dari Habib Abdullah Al-Haddad. Tentunya Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah seorang ulama yang berkepahaman yang syar'i. Tentu tidak mungkin dengan statement yang Habib ucapkan tadi yang katanya dengan modal surat lalu malaikat munkar dan nakir membebaskan dia dari azab dan fitnah kubur. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nah, dari sinilah sahabat ya, kita harus pintar memilih seorang guru. Karena banyak sekali sekarang ini para habaib yang bercerita-cerita khurafat dari kaum mereka sendiri. Apa yang mereka ungkapkan tidak sama sekali menuju kebenaran atau tidak sama sekali mencerdaskan umat. Bahkan sekelas Buya Yahya saja itu tidak percaya sahabatnya dengan cerita dongeng dari para habaib ini. Jadi untuk sahabat semua lebih berhati-hati lagi sahabatnya dengan gerombolan para habaib ini. Belum tentu mereka murni dari keturunan Rasulullah SAW karena bukti-bukti yang telah dijelaskan oleh para kiai, salah satunya yaitu Kiai Imanuddin yang beliau ini jelas membantah tentang nasab mereka. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.